Pada pertemuan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan perintah polygon, arc, circle, dan rectangle dalam mata kuliah gambar teknik menggunakan software AutoCAD. Sebelumnya kita sudah pernah belajar berkaitan dengan perintah line dan rect, dan ada lagi perintah circle untuk membuat suatu objek. Sekarang kita akan membuat sebuah objek dengan menggunakan perintah polygon, circle, arc, dan rect di sini. Yang pertama di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Seperti yang terlihat di sini. Di sini kita akan membuat sebuah objek, di mana objek yang akan kita buat adalah objek segi empat, di mana dalam objek segi empat ini tiap sisinya memiliki panjang yang simetris, yaitu setiap sisinya panjangnya nilainya sama. Di sini kita akan membuat dengan menggunakan perintah rect. Kemudian kita tentukan untuk titik koordinat awal. Untuk titik koordinat awalnya di sini adalah di titik koordinat 10,10. Kita lihat sumbu X-nya adalah berada di titik koordinat di sini dan sumbu Y-nya di koordinat sebelah sini. Maka ketika kita tarik garis temu antara sumbu X dan sumbu Y, maka berada di titik sini. Selanjutnya, di sini saya akan membuat sebuah objek, di mana objeknya di sini menggunakan model absolut. Ya, ketika kita menggunakan model absolut di sini, tambahkan simbol add. Kemudian tentukan panjang dari sebuah objeknya. Pada sumbu X-nya di sini kita memberikan nilainya adalah 50, dan pada sumbu Y-nya di sini kita memberikan nilai 50. Maka yang terjadi adalah objek akan terbentuk seperti ini yang berwarna merah marun. Dimulai koordinat awalnya 10 untuk sumbu X-nya dan 10 pada sumbu Y-nya, maka dengan panjang 50 unit dia akan berhenti di koordinat untuk X-nya adalah 60. Dan untuk sumbu Y-nya dia berhenti di koordinat 60. Selanjutnya, di sini saya ingin membuat model objek arc, yaitu sebuah objek yang berbentuk bujur. Untuk membuatnya, yang pertama ketikkan perintah arc di sini, arc. Kemudian tentukan titik koordinat awalnya. Di sini saya ingin membuat untuk titik koordinat awalnya adalah di koordinat 10,10. Kemudian untuk titik koordinat kedua di sini adalah titik koordinat yang berada di atas garis bujurnya. Jadi posisi yang ada di tengah-tengah. Selanjutnya tentukan titik koordinat ketiga, yaitu di titik koordinat 60,10. Untuk titik tengahnya di sini adalah nilainya 35 untuk sumbu X dan 35 untuk sumbu Y-nya. Untuk yang koordinat yang ketiga 60 adalah pada
titik koordinat X dan Z-nya, kalau kita tarik garis di sini, nilainya adalah 10. Lanjut ke perintah untuk membuat objek ketiga, yaitu membuat objek lingkaran. Yang pertama di sini kita tentukan untuk perintah membuat lingkaran, yaitu circle di sini. Kemudian tentukan titik koordinat tengahnya, yaitu di 35,35. Jadi di sini saya ingin membuat objek untuk lingkarannya berada di tengah-tengah objek kotak yang ada di sini. 35 adalah nilai sumbu X yang pertama di sini, dan 35 kedua adalah nilai dari sumbu Y. Selanjutnya, untuk membuat sebuah lingkaran ada dua teknik. Yang pertama, kita menggunakan diameter ataukah kita menggunakan ukuran jari-jari. Jika kita menggunakan ukuran diameter, maka ukurannya adalah panjang dari lingkaran tersebut. Sedangkan jika kita menggunakan ukuran jari-jari atau radius, berarti nilainya adalah setengah dari ukuran diameter. Untuk membuat objek lingkaran di sini yang berada di dalam objek kotak dengan panjang kotaknya di situ adalah 50 unit, maka untuk membuat lingkaran dengan ukuran diameter, kita tentukan nilainya adalah 50 unit. Jika kita menggunakan ukuran jari-jari atau radius, maka nilainya adalah 25. Selanjutnya, di sini saya ingin membuat sebuah objek poligon, di mana untuk objek poligon di sini fungsinya untuk membuat objek yang sudutnya bebas 3, 4, 5, dan seterusnya. Contoh yang akan kita buat di sini adalah kita ingin membuat sebuah objek poligon dengan 6 sudut. Yang pertama di sini kita ketikkan perintah poligon, kemudian tentukan jumlah sudutnya, yaitu kita ingin membuat sudut dengan jumlah adalah 6. Kemudian tentukan titik koordinat untuk membuat objek poligon tersebut. Di sini kita akan membuat objek poligon di titik koordinat 35,35. 35 pertama adalah nilai dari sumbu X dan 35 kedua adalah nilai dari sumbu Y. Selanjutnya, kita tentukan perintah untuk menentukan jarak dari radius dan objek tersebut. Ada dua teknik. Yang pertama adalah kita menggunakan perintah I atau C. Jika kita menggunakan perintah I, maka objek yang akan terbentuk adalah di dalam radius. Sedangkan jika kita menggunakan perintah C, objek yang terbentuk adalah di luar radius. Contoh di sini kita akan membuat poligon dengan perintah yang pertama I, kemudian untuk jari-jarinya di sini adalah nilainya 25.
Perhatikan objek yang terbentuk di sini, jarak antara radius atau setengah dari diameter. Objek yang terbentuk adalah pada titik luar di sini. Pada titik luar di sini jaraknya adalah 25. Jadi posisinya yang diambil adalah jarak yang ada di dalam sini. Contoh yang kedua untuk membuat poligon dengan titik koordinat sama, tapi menggunakan perintah di sini adalah C. Dengan nilai radiusnya atau jari-jarinya juga sama, yaitu 25. Maka objek yang akan terbentuk adalah jarak antara garis yang ada di dalam sini dan titik tengah di sini. Ini adalah jarinya adalah 25. Perhatikan antara objek poligon yang berwarna ungu dengan objek poligon yang berwarna biru. Acuannya adalah pada poligon yang berwarna ungu, jarak antara titik tengah dan sudut di sini adalah jaraknya 25. Sedangkan ketika kita menggunakan perintah C, maka jarak titik tengah dengan pada batas objek di garis di sini adalah jaraknya 25 unit. Selanjutnya, kita akan mencoba latihan lagi, masih menggunakan perintah rect, circle, add, dan polygon. Pada contoh yang pertama di sini, kita akan membuat sebuah objek, yaitu objek kotak dengan titik koordinat awalnya di titik koordinat 10,30. Perintahnya rect 10,30. Maka akan terbentuk di koordinat X-nya adalah 10 dan koordinat Y-nya adalah 30. Selanjutnya, kalau kita tarik garis lurus, maka posisinya adalah di sini. Selanjutnya, kita tentukan jarak objeknya 30,10. Perhatikan 30,10. Dengan menggunakan perintah rect dengan perintah di sini untuk ukurannya adalah 3,10, maka dia menggunakan model Cartesius. 30 adalah nilai dari sumbu X, maka dia akan berhenti di koordinat 30. Dan Z akan berhenti di koordinat 10. X-nya adalah 30, Z-nya adalah 10. Maka yang terbentuk objek seperti ini. X-nya 30, Y-nya 10. Selanjutnya, perintah untuk membuat objek kotak rect 40
Maka kita akan membuat sebuah objek segi 4 dengan titik koordinat awalnya adalah 40 pada sumbu X dan 10 pada sumbu Y. Maka titik koordinat awalnya adalah di sini. Selanjutnya, add 20,20. Di sini kita akan menggunakan perintah absolut, di mana pada perintah di sini nilai dari sumbu X adalah panjangnya 20 unit, 20 nilai dari sumbu Y adalah 20. Dari titik koordinat X-nya adalah 40 dengan panjang tambahnya add 20, maka akan berhenti di koordinat 60. Pada sumbu Y-nya dari koordinat 10 kemudian ditambah add 20, maka akan berhenti di titik koordinat 30. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah lingkaran. Perintahnya, circle, tentukan titik koordinat awal 20,50. 20 adalah nilai dari sumbu X dan 50 adalah nilai dari sumbu Y. Maka jika kita tarik garis lurus, dia berada di posisi seperti ini. Selanjutnya, tentukan untuk membuat sebuah lingkaran, apakah kita menggunakan diameter ataukah cukup menggunakan radius. Jika kita ingin membuat sebuah lingkaran dengan diameter 20, maka ketikkan huruf D dan dilanjutkan nilai dari diameternya, yaitu 20. Jika kita ingin membuat sebuah lingkaran dengan ketentuan radius atau jari-jari, maka ketikkan huruf R dan dilanjutkan dengan nilai radiusnya, yaitu 10. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah lingkaran dengan titik koordinat adalah 50,50. 50 untuk sumbu X dan sumbu Y 50. Kita tarik garis lurus untuk titik koordinat 50,50. Dia berada di posisi seperti ini. Kemudian kita tentukan titik koordinat untuk sebuah lingkaran. Ingat, lingkaran memiliki titik tengah atau garis sumbu. Setelah kita menentukan untuk titik koordinatnya, kita tentukan untuk membuat lingkarannya diameter atau radius. Di sini diameter yang akan kita buat nilainya adalah 30. Dengan diameter 30, maka jari-jarinya adalah 15. Jika titik koordinatnya di 50,50 di sini, maka posisinya adalah dia sampai ke koordinat untuk X-nya sampai 65. Ya. 50 ditambah 15 untuk radiusnya, maka dia berhenti di sumbu X-nya di sini adalah 65.
pada sumbu Y-nya dia berhenti di koordinat 65. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah objek bujur dengan titik koordinat awalnya adalah di 10,10. Kemudian tentukan koordinat kedua, yaitu di koordinat 20 untuk sumbu X dan sumbu Y 20. Selanjutnya, tentukan untuk koordinat yang ketiga, yaitu di 30,10. 30 adalah nilai dari sumbu X dan 10 adalah nilai dari sumbu Y. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah bujur dengan perintah arc. Tentukan titik koordinatnya 40,30. 40 adalah nilai dari sumbu X dan 30 adalah nilai sumbu Y. Posisi di sini untuk titik koordinat awal. Kemudian titik koordinat kedua kita tentukan untuk sumbu X-nya adalah 50 dan sumbu Y-nya adalah 20. X 50 dan Z-nya adalah 20. Selanjutnya, tentukan titik koordinat ketiga, yaitu 60,30. 60 yang pertama ini adalah nilai dari sumbu X di sini dan 30 adalah nilai dari sumbu Y. Berarti dia berhenti di sini. Selanjutnya, kita akan membuat objek, yaitu poligon. Dengan jumlah sudut yang akan kita buat sebanyak 6 sudut. Selanjutnya, titik koordinat di sini kita tentukan di 20 untuk sumbu X dan sumbu Y adalah 50. Jika kita tarik garis lurus, maka posisinya adalah di sini. C, objek terbentuk di luar radius, dan untuk membuatnya di sini kita menentukan radiusnya adalah nilainya 10. Perhatikan posisinya. Selanjutnya, poligon 6 untuk jumlah sudutnya, titik koordinatnya adalah di 50,50. Jadi pada posisi tanda silang yang berwarna biru. Kemudian kita ketikkan perintah I, objek yang terbentuk di dalam radius. Kemudian untuk jari-jarinya di sini atau radiusnya nilainya adalah 15. Jadi untuk radiusnya sama dengan bentuk lingkaran. Yang terbentuk adalah seperti ini. Dia berada di dalam lingkaran. Selanjutnya, sebagai bahan latihan, kita akan membuat objek seperti ini.
Yang pertama, ada objek kotak berwarna hijau dengan titik koordinat dimulai dari 20 atau mungkin dari 60 atau bisa juga dari sumbu Y-nya adalah 60. Silakan pilih untuk membuat objek kotak di sini untuk titik koordinat awalnya. Selanjutnya ada kotak lagi berwarna merah. Jika titik koordinatnya di sini mulai dari 60 sampai 80, maka panjang untuk kotaknya di sini adalah 20 untuk sumbu X-nya. Kita lihat pada sumbu Y-nya dimulai dari 30 sampai dengan 50. Berarti untuk kotak di sini ukurannya adalah simetris dengan panjang 20 unit. Pada setiap sisi kotak berwarna hijau terdapat 4 objek kotak berwarna merah. Semuanya ukurannya sama. Ada garis bujur di kotak yang keempat, di kotak yang ketiga, di kotak yang kedua, dan di kotak yang pertama. Selanjutnya ada lingkaran. Kalau kita lihat di sini, untuk titik koordinatnya kita bisa membuat di titik koordinat 30,50. Jika kalau kita lihat di sini, dia berhenti untuk batasnya adalah di sumbu X-nya 20 dan sumbu Y-nya adalah 40, maka objek lingkaran di sini memiliki nilai diameter adalah 20. Atau jari-jari atau radius adalah 10. Kotak yang pertama terdapat objek poligon, di mana objek poligon di sini dia berada di dalam sebuah lingkaran, berarti menggunakan fungsi huruf V. Kemudian ada lingkaran yang kedua, posisi bila kita lihat untuk titik koordinatnya adalah di koordinat 50,30. Panjangnya di sini untuk diameternya adalah 20. Di dalam ada objek poligon. Silakan dikerjakan sebagai bahan latihan. Terima kasih.